karena adanya pemanfaatan ekonomi terhadap karya musik itu tadi, oleh karena itu diwajibkan bagi para pelaku usaha yang memutar musik itu untuk mendapatkan izin serta membayarkan royalti kepada LMKN yang akan diteruskan nantinya kepada para pencipta dan para pemilik hak cipta itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun Tribuners, pada akhir 2024 Sentra Lisensi Musik Indonesia atau SELMI melaporkan satu restoran waralaba karena memutar musik di gerai mereka tanpa membayar lisensi atau royalti. Dari kasus dugaan pelanggaran hak cipta itu, kini kejadian serupa viral di masyarakat termasuk di Lampung. Lalu bagaimana sebenarnya aturan pembayaran royalti pemutaran musik di ruang komersil? Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Bang Yan Faldi Yanwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bang, terkait tadi Bang, pemutaran musik di ruang publik untuk tujuan komersil, sebenarnya aturannya seperti apa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini coba untuk menjelaskan beberapa hal, khususnya tadi yang terkait ditanyakan. Pada dasarnya untuk pemutaran musik di ruang publik itu, ini memang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana di pasal 9 ayat 2 itu dijelaskan bahwa hak eksklusif bagi pencipta itu adalah hak untuk pencipta itu mengumumkan serta hak untuk memperbanyak karya ciptanya. Nah, termasuk pada saat konser di tempat umum dan juga di tempat usaha. Nah, jadi ini sudah jelas diatur di undang-undang. Nah, kemudian untuk peraturan lainnya juga ada mengatur yang peraturan pemerintah itu nomor 56 tahun 2021. Ini juga mengatur tentang setiap orang ini dapat menggunakan atau melakukan penggunaan secara komersil terhadap lagu atau musik. Nah, ini dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Dan di peraturan turunannya pun di peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 9 tahun 2022 ini juga mengatur tentang penggunaan royalti atau penggunaan secara komersil untuk lagu dan musik itu tadi. Jadi memang kita sekarang ini saya rasa banyak masyarakat berpikir pemutaran musik di ruang komersil atau ruang publik itu ini suatu hal yang biasa. Namun sebenarnya ini merupakan salah satu pemanfaatan ekonomi dari karya musik itu sendiri. Ya, jadi karena ini merupakan suatu pemanfaatan ekonomi dari suatu karya musik tadi, jadi ini harus wajib bagi para pelaku usaha yang akan memutar musik, ini wajib untuk mendapatkan izin serta membayarkan royalti terhadap musik yang diputar itu tadi. Nah, membayarkannya kemana? Membayarkannya kepada LMKN. LMKN, betul. Jadi LMKN itu adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang secara resmi ditugaskan untuk menarik, menghimpun serta mendistribusikan yang namanya royalti tadi yang telah dikumpulkan. Jadi dialah yang mendistribusikan kepada para pencipta lagu atau para pemilik hak cipta itu tadi. Jadi misalkan saya ambil contoh nih.
adalah suatu kafe misalkan, ada suatu kafe yang menyajikan menu-menu khusus yang ciri khasnya dia. Di samping menyajikan menu-menu khusus itu, kafe ini juga memutar musik untuk menambah kenyamanan dari para pelanggan yang datang. Nah, dari pemutaran itu tentunya secara tidak langsung ini akan menambah keuntungan atau Value. Mendapatkan keuntungan dari hal itu. Nah, inilah yang dinamakan pemanfaatan ekonomi. Jadi, karena adanya pemanfaatan ekonomi terhadap karya musik itu tadi, oleh karena itu diwajibkan bagi para pelaku usaha yang memutar musik itu untuk mendapatkan izin serta membayarkan royalti kepada LMKN yang akan diteruskan nantinya kepada para pencipta dan para pemilik hak cipta itu tadi. Oke, nah terkait pemanfaatan ekonomi ini cukup menarik kan. Disebutkan di ruang publik dan ruang komersil. Ya. Berarti kan ketika ada sebutkanlah memutar lagu supaya pelanggannya lebih banyak. Berarti kan ada upaya komersil di sana, dia mendapat untung kemungkinan dari lagu itu juga. Tapi ketika dia diputar di ruang publik yang digratiskan, misalnya di taman-taman kota, itu bagaimana? Apakah terkena royalti juga atau seperti apa? Nah, kita perlu ini dulu. Kita perlu pastikan dulu apakah pemutaran itu ada kaitannya untuk peningkatan kenyamanan dari pengunjung. Misalkan saya ambil contoh di mall. Di mall ini kan area publik nih. Pemanfaatannya apakah untuk membuat nyaman para pengunjung? Misalkan Masnya datang ke suatu mall. Ada 2 mall ini yang didatangi. Satu mall ini menyajikan musik-musik yang enak. Satu mall lagi menyajikan musik-musik yang tahun-tahun 80-an misalkan. Atau musik-musik instrumen. Hanya musik-musik instrumen saja. Nah, kemudian pasti tentunya ini yang akan banyak datang itu atau para pengunjung itu akan datang ke musik-musik yang membuat nyaman tadi kan. Yang membuat nyaman tadi adalah yang musik-musik yang baru ini. Nah, dari hal itu saja kita sudah bisa melihat bahwa berarti pemutaran musik ini merupakan suatu hal yang meningkatkan kenyamanan dari pengunjung. Semakin banyak pengunjung berarti semakin banyak juga keuntungan yang didapat. Ya kan? Ketika semakin banyak keuntungan yang didapat, maka itu namanya pemanfaatan ekonomi. Nah, ketika adanya pemanfaatan ekonomi, berarti menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha untuk melakukan atau mendapatkan izin serta melakukan pembayaran terhadap royaltinya. Gitu. Jadi di ruang publik, ketika dia mendapatkan pemanfaatan ekonomi, dia harus membayar royalti. Pertanyaannya sekarang, di mall itu ketika dia saya mau bayar royalti, lalu bagaimana cara penghitungannya? Perhitungan royalti maksudnya. Baik, ini kan memang sering ditanyakan ini bagaimana nih cara melakukan pembayaran atau prosedurnya bagaimana. Ini sangat penting diketahui oleh para pelaku usaha. Bagaimana sih kita melakukan atau prosedur yang benar itu seperti apa gitu. Jadi langkah pertama itu kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap jenis usaha yang kita punya. Ya, jenis usaha yang kita punya mulai dari jenis usahanya itu apa? Apakah itu kafe ataukah itu mungkin restoran atau hotel atau tempat karaoke. Nah, kita perlu paham dulu nih. Ini jenis tempat usaha kita itu apa? Kemudian yang kedua yaitu adalah cara pemutaran musik itu sendiri. Cara pemutaran musiknya itu misalkan menggunakan speaker untuk memperkeras suaranya, atau mungkin dibuat pemutarannya itu secara live music, atau pemutarannya di TV, atau mungkin seperti memutar YouTube. Nah, atau mungkin kondisi-kondisi yang lain yang dimana cara pemutarannya itu ada bermacam-macam. Nah, kemudian kapasitas usaha dari tempat tersebut. Jadi luas ruangannya itu
seberapa luas, kemudian bangkunya berapa banyak, kemudian intensitas pengunjung itu yang datang berapa banyak sih dalam sehari gitu loh. Volume jumlah orang. Jumlah orang yang hadir atau yang datang mengunjungi tempat tersebut itu berapa. Nah, hal ini penting untuk dilakukan karena apa? Ini yang nanti akan mempengaruhi klasifikasi tarif yang akan dikenakan kepada si pelaku usaha tadi. Gitu. Nah, bisa ada contoh nggak, Bang? Apa tuh? Misalnya tadilah kan berdasarkan kursi, misalnya satu kafe punya 10 kursi. Oke. Nah, ini cara bayarnya per bulan, apa per tahun, apa per lagu? Oke. Jadi kalau untuk pembayarannya itu biasanya kalau untuk resto lah, kita anggap resto non waralaba. Dia memiliki bangku itu 50 misalkan. Nah, bangku itu 50, kemudian untuk biaya yang dikenakan satu bangku atau biaya per bangkunya per tahun dikenakannya, yaitu per bangku per tahun, yaitu 120.000. 120.000. Ya, berarti kalau dia ada 50 bangku, berarti dia bayar 6 juta ya berarti ya. Ya, sekitar 6 juta. Jadi 6 juta dia bayarkan per tahun. Dia sudah bisa memutar semua musik yang tergabung di LMKN. Nah, bukan semua musik, tapi nanti dia akan diminta oleh LMKN ini melampirkan list lagunya yang mau diputar apa saja gitu loh. Nah, kenapa ini diminta? Karena penting nanti untuk LMKN ini membagi royalti itu secara jelas dan akurat kepada siapa gitu loh. Jadi jangan sampai nanti daftar lagunya itu tidak jelas atau mungkin yang didaftarkan 10 tapi ternyata yang didaftarkan yang diputar 20 gitu kan misalkan. Jadi harus ada kecocokan. Tapi ada batas minimal saat pendaftaran dari 120.000 itu hanya boleh 10 lagu. Tidak ada. Jadi misalnya 120.000 saya mau 100 lagu asal di list. Asal dikirimkan listnya, didaftarkan lah. Istilahnya dia mau memutar lagu ini. Gitu. Oke. Nah, tadi kita bicara terkait restoran, terkait kafe, hotel. Bagaimana dengan UMKM, misalnya angkringan-angkringan? Oke. Kalau UMKM ini memang ada secara ketentuan peraturan. Ini memang mereka bisa mendapatkan keringanan untuk biaya royalti tadi. Nah, ketentuan dari keringanan tersebut memang sudah ada ketentuan peraturannya dan biaya keringanannya tersebut nanti juga akan dijelaskan kepada si pelaku UMKM ini yang mau mendaftarkan oleh pihak LMKM nanti akan dijelaskan. Nah, intinya adalah mereka mengajukan bahwa mereka ini UMKM, mereka mau mendaftar dan mereka mengajukan untuk keringanan. Dan nanti biasanya mereka itu diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan tentunya untuk mendapatkan keringanan itu tadi. Pada dasarnya mereka akan mendapatkan keringanan. Mendapat keringanan berbeda dengan tarif 120.000 tadi. Iya, tentunya kita pasti mendukung UMKM. Dan karena kita juga mendukung UMKM, tentunya kita juga nggak mau dong sampai UMKM ini mati cuma gara-gara bayar royalti. Kan nggak mungkin seperti itu. Masih terkait UMKM dan tadi disebutkan live musik juga termasuk. Iya. Nah, kalau semisal ini kita ada live musik, kan tadi harus melis nih. Sementara ada beberapa kafe atau resto misalnya mempersilahkan pengunjungnya mau nyanyi apa. Seperti itu. Nah ini nanti gimana nih? Tidak ada di list misalnya. Saya mau nyanyi lagu ini tapi tidak ada di list nih. Iya. Jadi memang kalau kondisinya seperti itu, mereka si pihak pelaku usaha ini itu dapat menyampaikan kepada konsumen. Kepada pihak LMKN bahwa ada beberapa daftar lagu lagi yang memang dinyanyikan karena ini by request disampaikan kepada LMKN. Kondisinya adalah ini memang lagunya diputar karena memang permintaan atau by request dari pengunjung. Ya, sehingga nanti akan ada perhitungan kembali dari pihak LMKN-nya. Jadi bisa tidak harus saat itu juga ya? Tidak harus saat itu sih sebenarnya. Karena intinya adalah pada saat si pihak atau tim dari LMKN ini berkunjung misalkan, random lah, misalkan seandainya di sini tuh ada resto misalkan.
ada resto yang menyajikan live music. Pada saat misalkan kita lagi santai begini, mereka akan datang menanyakan, ini ada royaltinya nggak? Atau ada lisensi dari secara resmi nggak yang dikeluarkan dari LMKN terkait dengan penggunaan atau pemutaran musiknya? Oh ada. Nah, makanya kenapa kami sangat menyarankan bagi para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya untuk memutar musik tadi, ini kami meminta mereka untuk memasang license-nya itu di tempat usahanya. Cuma terkadang memang para pelaku ini kurang peduli tentang itu. Yang penting udah bayar lah, gitu kan. Yang penting udah bayar, udah nggak usah lagi, nggak usah dipasang juga nggak apa-apa. Padahal itu sangat penting. Kenapa? Ketika ada license-nya tadi itu menegaskan bahwa itu salah satu bukti kepatuhan pelaku usaha itu terhadap hukum. Iya, sama seperti logo halal gitu ya. Ya, betul. Kan dipasang di situ kan. Ini mencerminkan bahwa resto ini adalah sudah tersertifikasi halal gitu kan. Nah, sama seperti itu. Pemutaran musiknya, oh sudah ada license untuk pemutaran musik ini berarti gitu. Bang Yan, ya. Setelah viral kasus Suara Laba kemarin itu kan. Nah, ini beberapa resto sama kafe kan memutuskan tidak lagi memutar musik tetapi memutar bunyi-bunyian yang no copyright atau suara alam yang no copyright. Ya. Ini sebenarnya gimana? Masih harus bayar lisensi itu juga atau gimana? Karena beberapa no copyright kan kadang-kadang dia juga ternyata harus bayar royalti seperti itu. Nah, ini betul. Gimana? Iya, jadi ini yang perlu kita luruskan ya. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi musik yang disebut musik no copyright atau mungkin kita bisa lebih kenalnya itu dengan musik bebas royalti ya. Ini tidak selalu benar-benar dikatakan bebas dari kewajiban lisensi. Karena ada beberapa kemungkinan kenapa musik ini dikategorikan sebagai musik no copyright tadi. Yang pertama adalah musik tersebut ini sudah masuk ke dalam domain publik. Artinya adalah hak ciptanya ini sudah habis masa berlakunya. Jadi karena sudah habis tadi, sehingga lagu tersebut masuk ke domain publik. Nah, kemudian yang kedua adalah musik ini dilisensikan itu oleh platform Creative Commons. Dan ini mungkin mengizinkan para pelaku usaha memutarnya secara bebas royalti. Tapi juga ini para pelaku usaha juga harus mengecek apakah lisensi ini diperbolehkan untuk pemutarannya di ruang komersil tadi, atau lisensinya hanya untuk pemutaran pribadi atau personal use, gitu. Ada juga pernah ada kasus di Jakarta di kafe itu memutar lagu no copyright sound. Jadi mungkin yang tadi tuh ada suaranya aja, musiknya aja. Nah, pada saat didatangi oleh tim LMKN, ini diminta untuk license-nya dia tidak bisa menunjukkan. Dan ketika ditanya license-nya memang dia tidak ada karena ini musiknya free. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Padahal dia downloadnya itu di Creative Commons tadi. Nah, jadi tidak semua atau tidak selalu Creative Commons itu bebas dari royalti gitu. Jadi kita harus pastikan dulu penggunaannya ini apakah personal use atau bisa juga digunakan untuk komersial. Berarti ketika kan ada yang berpikir, oh saya sudah berlangganan streaming nih beberapa layanan streaming saya udah berlangganan. Nah, berarti boleh dong kita putar di kafe itu. Ada perbedaan berarti ya antara untuk kan layanan streaming biasanya untuk pribadi dan untuk usaha. Ini juga tidak diperbolehkan atau seperti apa? Iya, baik. Jadi kalau untuk pemutaran, jadi misalkan Mas sudah langganan Spotify misalkan sebulan gitu kan. Per bulan saya langganan terus nih, atau mungkin apa sih istilahnya tuh, ada juga musik Lux.
udah langganan per bulan Apple Music atau YouTube Premium. Ini kan sudah langganan per bulan. Apakah kita punya kewajiban lagi untuk melakukan izin serta pembayaran royaltinya? Nah, itu tetap harus dilakukan pembayaran dan izin lisensinya. Karena apa? Karena berlangganan setiap bulan yang kita lakukan ini merupakan penggunaan secara pribadi, personal use, dan bukan untuk komersil. Kalau untuk komersil berarti dia tetap harus menggunakan atau mendapatkan izin lisensinya, gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ini memang harus mendapatkan izin untuk penggunaan. Oke, ini sangat menarik sekali. Kita sudah berbincang banyak nih. Iya. Dari mulai berapa harus untuk berlangganan, berapa yang harus dibayar. Nah, pertanyaannya, kalau saya pelaku usaha, mau daftar lisensi ini saya harus kemana? Iya, menarik nih pertanyaannya. Jadi memang bagaimana sih mungkin ya prosedur dari si pelaku usaha itu untuk mendapatkan mulai dari prosesnya sampai dengan mendapatkan lisensi secara resmi tadi ya. Ya, jadi yang pertama itu seperti yang sempat saya singgung tadi, ini kita perlu melakukan identifikasi terhadap jenis usahanya dulu nih. Identifikasi dulu jenis tempat usaha kita itu termasuk ke dalam kategori hotel, kafe, restoran, atau pusat kebugaran seperti fitness atau mungkin juga tempat-tempat hiburan malam, atau mungkin karaoke. Nah, kita harus pastikan dulu nih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara pemutarannya, menggunakan speaker kah atau secara live, atau mungkin juga pemutaran YouTube. Nah, kemudian ada juga kapasitasnya, dilihat dari luas ruangannya, jumlah bangkunya, intensitas pengunjung itu berapa banyak yang datang per hari. Nah, ini memang 3 hal ini sangat penting untuk identifikasi awal sebelum si yang bersangkutan ini melakukan pendaftaran. Nah, yang kedua, yang bersangkutan atau pelaku usaha ini langsung masuk ke dalam web dari LMKN. Web LMKN. lmkn.id. Dia langsung masuk, kemudian masuk ke menu perizinan penggunaan lagu atau musik. Nah, setelah itu nanti dia akan pelaku usaha ini diminta untuk mengisi formulir. Mengisi formulir sesuai dengan jenis usahanya. Nah, setelah mengisi formulir, nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim LMKN. Nah, setelah ditindaklanjuti, biasanya nanti akan diteruskan ke LMK. Jadi nanti LMK ini kan perpanjangan tangannya dari LMKN. Jadi mereka nanti yang diteruskan itu nanti sebenarnya ini jenis musik yang akan diroyaltikan ini jenis musiknya pop, dangdut atau apa. Kan ada kan sekarang kan kafe-kafe dangdut atau kafe-kafe musik genre 90-an gitu kan. Nah, nanti dia yang akan meneruskan ke siapa gitu. Misalkan kayak musik pop itu kan biasanya LMK-nya itu Wahana Musik Indonesia atau WMI. Atau kalau musik-musik klasik itu seperti Karya Cipta Indonesia, KCI. Ada banyak-banyak lainnya itu LMK itu. Nah, setelah itu nanti si pelaku usaha ini akan diinfokan atau LMK ini akan menilai profil dari pelaku usaha ini terlebih dahulu, kemudian nanti akan diinfokan tarifnya itu sebesar berapa. Tarif dari pemutaran lagu di tempat usahanya dia itu. Nah, setelah disepakati tarif tersebut, maka nanti akan dilanjut ke dalam tahap penandatanganan perjanjian lisensinya. Nah, setelah ditandatangan lisensi tersebut, maka nanti barulah dilakukan pembayaran. Pembayaran terhadap royalti tadi. Nah, penting untuk dipahami dan diketahui bersama oleh para pelaku usaha, bukti pembayaran ini harus disimpan. Karena ini merupakan suatu dokumen hukum. Sewaktu-waktu nanti akan dibutuhkan. Jadi tetap harus disimpan bukti pembayaran ini. Untuk sertifikatnya sendiri dikirim oleh. Nah, setelah itu nanti baru si yang bersangkutan ini akan menerima sertifikat secara resmi terkait dengan penggunaan musik. Jadi biasanya sertifikat itu
1 tahun. 1 tahun. berarti. 1 tahun expired, kemudian dapat diperpanjang kembali. Oke, dengan harga yang sama atau berbeda? Tentunya kalau tidak ada perubahan, mulai dari kapasitas cara memutarnya, kemudian intensitas dari Oke. pemutarannya dan jumlah pengunjung yang datang. Kalau memang tidak ada perbedaan, saya rasa tidak perlu ada perubahan ya. Jadi yang menjadi patokan tetap dari jumlah konsumen yang datang ya. Kalau Betul. semakin tinggi harusnya juga semakin tinggi juga. Betul. Kecuali satu hal, kalau sampai ada peraturan yang berubah. Oke. Nah, kalau peraturan berubah lain lagi ya. Iya. Itu tentunya akan mengikuti peraturan yang terbaru. Tadi kan kita bicara Ya. mengenai prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai mendapatkan lisensi. Itu sebenarnya butuh waktu berapa lama? Baik, mulai dari proses yang bersangkutan masuk ke dalam web, mengisi formulir, kemudian setelah itu ditindaklanjuti, itu sampai dia dapat sertifikat, itu prosesnya kurang lebih sekitar 21 hari kerja. 21 hari kerja. 21 hari Oke. kerja, ya. Dalam hitungan 5 hari kerja berarti. Iya, betul. Ini secara nasional kan sudah sangat ramai. Di Lampung sendiri seperti apa Bang, kondisinya? Kondisi untuk apanya nih maksudnya? Untuk pemutaran lagu, apa terjadi perubahan seperti di Jakarta atau di daerah lain di kota besar? Pengawasan kita seperti apa sih di Lampung? Oh, bentuk pengawasan Bentuk mungkin ya. pengawasan. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk di Lampung itu kita saat ini masih sedang dalam tahap membangun kesadaran. Oke. Kita membangun kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan meregistrasikan atau melisensikan pemutaran musik yang dilakukan di tempat usahanya. Masih berupa sosialisasi, banyak Sosialisasi. Jadi lebih kepada pendekatannya itu kita lakukan, yaitu melakukan meminta mereka untuk melakukan pendaftaran seperti itu. Jadi memang kalau untuk di Lampung sampai dengan saat ini belum ada kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan pemutaran tadi ya. Oke. Jadi sampai saat ini kami terus membangun minat dari mereka ini semua untuk melakukan pendaftaran lisensi tadi, meminta izin lisensi dan membayarkan royalti. Kemudian kita juga menyampaikan resiko yang akan mereka hadapi ketika tidak ada license dari pemutaran musik yang diputar di tempat usahanya itu sendiri. Seperti pada saat akhir bulan Juli lalu, itu kami mengundang para pelaku usaha, kemudian kami juga mengundang para pelaku seni, itu kita undang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Jadi pelanggaran hak cipta itu seperti apa? Bahkan kita juga mengundang narasumber dari kejaksaan. Pelanggaran hak cipta itu seperti apa? Dampaknya nanti seperti apa kalau sampai terjadi pelanggaran? Kemudian langkah apa yang akan kita lakukan supaya kita tidak melakukan pelanggaran hak cipta? Itu kita sampaikan semua ke para pelaku usaha, termasuk para pelaku seni juga. Sebenarnya sanksinya terberat apa sih? Kalau sanksi itu memang ada beberapa ada dua sanksi pidana yang biasa sering dikenakan. Yang paling terberat itu adalah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi ini dengan sengaja dan tanpa hak menggandakan dan menyebarluaskan lagu, ini diancam 10 tahun dan denda itu 4 miliar. 4 miliar. Iya. Oke. Kemudian ada juga yang biasa sering terjadi itu tanpa izin mempublikasikan atau memutar lagu dengan tujuan komersil. Tujuan komersil tadi. Ini dapat diancam dengan hukuman penjara itu 4 tahun. Dan atau denda itu hingga 1 miliar. Oke, siap. Iya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Iya. Kalau tadi kita bicara terkait pelaku usaha. Oke. Nah, bagaimana dengan misalnya pencipta lagu-lagu daerah gitu, yang digunakan oleh, kan ada beberapa kafe, resto ataupun hotel-hotel yang menggunakan musik etnis daerah sendiri. Apakah di Lampung sendiri sudah terdaftar atau seperti apa? Nah, ada memang beberapa pencipta lagu dan penyanyi lagu daerah yang sudah mendaftarkan. Nah, ini yang menjadi kendala ketika mereka belum mendaftarkan. Kalau mereka belum mendaftarkan ini, maka tidak termasuk ke dalam license tadi. Jadi itu masih terhitung ke dalam no copyright tadi. Oke.
Jadi tidak dikenakan biaya royalti. Yang dikenakan biaya royalti adalah ketika si pencipta tadi mendaftarkan karya ciptanya dan karya ciptanya itu sudah dipublikasikan dan sudah diumumkan juga, kemudian dia juga sudah memperbanyak, mungkin dalam artian dia sudah menampilkan di YouTube resminya dia atau YouTube pribadinya, maka ini baru dikategorikan kalau diputar oleh orang lain tanpa izin, barulah dikatakan pelanggaran hak cipta. Tapi selama dia belum mendaftarkan, maka tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta. Berarti ini bisa jadi ajakan kepada para pencipta musik etnis atau musik daerah untuk segera mendaftarkan. Iya, betul. Hak cipta musiknya. Betul sekali. Karena apa? Karena ada keuntungan atau manfaat ekonomi yang dia dapat ketika dia mendaftarkan karya ciptanya itu tadi. Oke. Gitu. Terima kasih banyak nih Bang Yan. Iya. Sangat banyak sekali info terkait pengetahuan terkait penggunaan musik di ruang publik, dan semoga kedepannya harapannya tentu banyak pelaku usaha yang lebih concern terkait hal ini, termasuk tadi pencipta musik juga lebih concern untuk mendaftarkan hak cipta. Betul. Saya sangat senang sekali dengan diundangnya saya ke sini. Semoga apa yang tadi informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi para pelaku usaha untuk kedepannya, agar lebih memperhatikan lagi yang namanya izin serta pembayaran royalti jika ingin melakukan pemutaran musik di tempat usahanya. Terima kasih. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Yan. Ya. Baik, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Bang Yan Faldi Januar. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.